Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kami tentang sistem hormon. Hormon berasal dari kata hormain yang artinya memacu atau menggiatkan. Hormon adalah sebuah senyawa dalam tubuh yang membawa sinyal untuk menghasilkan perubahan pada tingkat seluler yang bekerja sama satu dengan yang lain secara seimbang. Tahukah Anda bahwa hormon di dalam tubuh manusia dihasilkan oleh kelenjar endokrin? Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok sel yang mempunyai fungsi untuk mensekresikan senyawa kimia atau hormon dan mendistribusikannya melalui peredaran darah menuju jaringan organ target. Kelenjar endokrin dalam tubuh manusia akan membentuk sebuah sistem yang bernama sistem endokrin dan sistem saraf yang akan bekerja sama dalam rangka untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Perbedaannya, hormon bekerja dengan cara mensekresikan hormon, sedangkan saraf bekerja untuk mensekresikan neurotransmitter yang dihasilkan di ujung akhir saraf atau posiphansis. Nah, mekanisme hormon adalah hormon akan disalurkan ke sel target melalui pembuluh darah. Untuk sel target, hormon harus terikat terlebih dahulu dengan reseptor sel target. Reseptor adalah molekul pengenal spesifik dari hormon sebelum berkaitan dengan sel target dan memulai efek biologiknya pada sel target. Reseptor hormon ini terletak di permukaan membran sitoplasma sel dan di dalam nukleus. Hormon yang dihasilkan ke dalam darah hanya akan dapat bekerja pada sel atau jaringan yang mempunyai reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Dalam bekerja terhadap sel target, hormon memiliki 3 mekanisme kerja utama, yaitu mengubah permeabilitas saluran membran dengan bekerja pada protein saluran kanal yang sudah ada. 2. Bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua second messenger untuk memengaruhi aktivitas sel. 3. Pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Umumnya, pengikat hormon bersifat reversibel dan non-kovalen. Interaksi hormon dengan reseptor membran sel akan memberikan sinyal pembentukan senyawa yang disebut second messenger. Hormon sendiri dianggap sebagai first messenger. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian penghasil hormon. Perlu kita ketahui bahwa hormon di dalam tubuh manusia dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin memiliki beberapa fungsi, yaitu mensekresikan hormon dengan mengalirkannya langsung ke dalam darah, kemudian mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, serta menjaga pengaturan metabolisme dan homeostatis tubuh. Nah, berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kelenjar yang bekerja sepanjang kehidupan. Misalnya, hormon yang memegang kendali dalam proses metabolisme. Kemudian yang kedua adalah kelenjar yang mulai bekerja pada masa-masa tertentu. Misalnya hormon kelamin. Kemudian yang terakhir ada kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, seperti hormon pertumbuhan dan hormon timus. Nah, kemudian kelenjar endokrin berdasarkan aspek, macam, dan letaknya itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini terletak di bagian bawah otak, tepatnya di bagian atas kelenjar pituitari atau hipofisis. Bagian tubuh ini bertugas mengontrol suasana hari, rasa lapar dan haus, pola tidur, serta fungsi seksual. Beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah corticotropin releasing hormone atau CRH, kemudian tyrotropin releasing hormone atau TRH, dan yang terakhir adalah gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Kemudian yang kedua ada kelenjar
pituitari atau hipofisis. Nah, kelenjar ini sering disebut sebagai kelenjar master karena mengendalikan beberapa kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid, adrenal, ovarium, dan testis. Nah, kelenjar ini terletak di bagian bawah otak, tepatnya di belakang jembatan hidung. Kelenjar ini berukuran sebesar kacang polong. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini antara lain seperti follicle stimulating hormone atau FSH, kemudian luteinizing hormone atau LH, dan growth hormone atau GH. Dan yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu, terletak di bagian depan leher. Nah, kelenjar ini bertanggung jawab untuk mengatur laju metabolisme tubuh. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan tridutiorin atau T3 dan kalsitonin. Kemudian yang keempat ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini terletak di bagian belakang kelenjar tiroid dan berukuran sebesar kacang polong. Kelenjar yang berjumlah 2 pasang ini menghasilkan hormon paratiroid yang mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Dan yang kelima ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berjumlah 2 buah yang masing-masing melekat pada bagian atas tiap organ ginjal. Kelenjar ini menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, adrenalin, noradrenalin, dan androgen. Hormon-hormon ini berfungsi untuk membantu mengontrol metabolisme tubuh, tekanan darah, perkembangan seksual, dan respon tubuh terhadap stres. Kemudian yang keenam ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di dalam otak manusia, tepatnya di bagian epitalamus. Bagian ini menghasilkan melatonin yang mengatur jam biologis dan jadwal tidur manusia. Dan yang ketujuh ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar besar ini terletak di samping lambung dan usus kecil. Ia memiliki 2 fungsi, yaitu untuk mencerna makanan serta menghasilkan berbagai zat kimia. Dalam sistem pencernaan, pankreas juga menghasilkan beberapa enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin. Selain itu, sebagai kelenjar endokrin, ia juga menghasilkan insulin, amilin, dan glukagon. Nah, yang ke-8 juga ada kelenjar timus dan glukagon. Nah, yang ke-8 juga ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di atas jantung dan menghasilkan hormon timosin. Dan yang terakhir ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini berperan penting dalam sistem reproduksi makhluk hidup. Pada manusia, kelenjar gonad terletak di testis untuk pria dan terletak di ovarium untuk wanita. Kelenjar testis berada di belakang penis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Dan pada kelenjar ovarium terletak di ovarium dan menghasilkan hormon-hormon reproduksi wanita, yakni seperti estrogen dan progesteron. Yang keempat yaitu hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hormon yang memiliki peran utama dalam pengaturan fungsi tubuh manusia. Yang pertama yaitu hormon oksitosin dan vasopresin. Kedua hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Oksitosin berperan dalam merangsang otot polos yang terdapat di uterus, sedangkan vasopresin atau hormon antidiuretik atau ADH berpengaruh pada proses absorpsi urin dalam tubulus distal, sehingga mencegah pengeluaran urin yang terlalu banyak. Yang kedua yaitu hormon tiroksin. Hormon tiroksin dihasilkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Fungsi dari hormon ini adalah mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan pengaturan suhu tubuh. Tiroksin mengandung banyak yodium. Kekurangan tiroksin dalam waktu yang lama akan mengakibatkan pembesaran kelenjar, sehingga harus bekerja keras untuk membentuk tiroksin. Kekurangan hormon ini akan menurunkan kecepatan metabolisme sehingga pertumbuhan berjalan lambat dan kecerdasan menurun. Hormon yang ketiga yaitu parat hormon. Parat hormon ini berfungsi untuk mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar paratiroid atau anak gondok. Yang keempat yaitu hormon adrenalin dan noradrenalin. Hormon-hormon ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Hormon adrenalin menyebabkan meningkatnya denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah. Di satu sisi, hormon noradrenalin bekerja secara antagonis terhadap adrenalin, yaitu menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Yang kelima yaitu hormon insulin.
Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ia berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah dengan mengizinkan glukosa masuk ke sel-sel. Hormon glukagon berperan antagonis terhadap insulin, yaitu meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pelepasan glukosa dari hati. Yang keenam yaitu estrogen dan progesteron. Secara umum, kedua hormon ini dihasilkan oleh kelenjar ovarium. Hormon estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff. Pembentukannya dirangsang oleh FSH. Fungsi hormon estrogen adalah untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti perkembangan pinggul dan payudara. Hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Pembentukannya dirangsang oleh LH. Hormon ini berfungsi menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Yang ketujuh yaitu testosteron. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar testis. Testosteron berfungsi menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria, misalnya suara yang membesar serta tumbuhnya kumis dan jakun.